Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dan kita baru ketemu lagi sudah 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ya, tentang pembahasan tentang polisi tidur itu, reading santuy sembari bahas polisi tidur. Dan hari ini kita akan konten lagi untuk membahas suatu topik yang tentunya tidak kalah menarik dari pembahasan sebelumnya. Oke, untuk itu tetap stay tune di video ini, karena kita akan membahas topik yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua ya. Come on, Black. Oke guys, jadi ini gue lagi di daerah Karawaci guys ya, tepatnya di daerah Palem Semi Karawaci. Orang biasa sebut dengan Perum ya. Dan rencana hari ini kita akan membahas mengenai sejarah pom bensin ya. Sekalian kita ingin mengganti oli si hitam nih, oli mesin si hitam. Jadi akan diberikan judul video ini adalah mengganti oli mesin sembari membahas sejarah pom bensin. Oke. Nih kita akan membahas sejarah pom bensinnya di Shell aja lah. Di Shell, di depan ada Shell. Kita akan bahas itu. Dan by the way, terima kasih banyak yang sudah mengklik video ini. Terima kasih banyak yang sudah mengklik video ini. Dan semoga kalian dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini abang yang tukang olinya udah datang belum ya, mekaniknya? Biasanya masih belum ada. Coba kita lihat. Kita isi bensin dulu. Isi bensin dulu guys. $50 mas. Iya. Iya. Bentar ya. Ya. Nih di sini juga jual di cash guys. Ada Ducati Monster, Ducati Panigale ya. Macam-macam tuh. Ada 4 jenis. Oke. Ya, maksudnya. Jadi kalau di sini kalau ngisi bensin tuh langsung bayar bisa guys, tapi kalau di Shell lain tuh harus di kasir. Pernah lagi tuh ngisi Shell di daerah Cikokol tuh, bayar di kasir aja mas. Tapi kalau di sini langsung kayak Pertamina guys. Oke, kita parkir dulu. Kita parkir dulu. Nanti kita lanjut lagi guys ya. Ini video mau di take off dulu, cut dulu. Oke, bye. Oke, kita cari olinya dulu guys ya. Jadi ini sekalian daftar member guys. Oke, kita santai dulu di sini. Berhubung di sini ngantri, ya udah kita minum kopi dulu. Ya enggak? Santai dulu kawan. Oh ya, ada yang menarik nih guys. Gue pakai sendal. Berhubung ini hari Jumat nih ya, cocok banget nih buat nyindir-nyindir para maling-maling sandal ya. Kita lihat. Jangan dicuri ente, kadang-kadang maling. Oke, nanti kita sambung lagi guys ya.
Ya, ganti oli sudah selesai, isi bensin sudah selesai. Ayo kita jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Cangkang Kerang. Oke kawan, jadi tadi ganti oli di salah satu brand dunia ya, Shell. Siapa tahu nggak Shell ya? Siapa yang nggak tahu Shell ya? Ada yang tahu Shell itu perusahaan asli mana? Coba tebak. Ya, jadi Shell adalah perusahaan asli Belanda yang didirikan pada tahun 1890, tepatnya di kota Den Haag ya, Den Haag, Belanda. Dan di Indonesia sendiri kurang lebih ada 5 jenis SPBU ya, 5 jenis brand SPBU. Kalau di Tangerang nih ada 5. Di antaranya adalah tentunya pertama adalah Pertamina ya, karena itu milik kita, BUMN, Badan Usaha Milik Negara Indonesia. Pertama ada Pertamina, kedua ada Shell, ketiga ada Vivo ya, bukan HP, bukan Vivo. Dan yang keempat ada ini, yang hijau tuh apa ya, yang gambarnya, yang logonya bunga matahari itu, BP, Bambang Pamungkas ya. Salah. Bukan, sorry, canda. BP guys, BP. Dan yang terakhir adalah ada Total. Nah, cuman yang terakhir itu Total itu udah nggak ada, udah bangkrut gitu. Terakhir ada di depan Tang City, di situ ada tuh dulu Total pom bensin, cuman udah bangkrut, kemudian digantikan dengan Vivo. Apalagi yang terakhir? 5 ya, 5. Yang terakhir mungkin apa? Pom bensin rasa soda. Ada bensin rasa soda. Nih. Tuh. Abang Madura itu mah. Beda ranahnya beda. Nah, begitu guys. Tapi nggak tahu juga kalau di daerah lain ya, apa ada yang beda ya. Maksudnya ada merek lain gitu. Kalau Tangerang cuma ada 5 setahu gua sih. Nggak tahu kalau di daerah lain. Coba komen di bawah. Jadi for your information, bahwasanya pom bensin tuh pada awalnya, khususnya di Indonesia ya, hanya menjual keperluan rumah tangga. Selain dari bensin, maksudnya selain dari bensin, yaitu jual gas LPG guys dulu tuh, yang warna biru. Nah, tapi makin lama makin kesini, pom bensin atau SPBU di Indonesia itu menjual berbagai macam jenis apa ya, kebutuhan gitu ya. Jual oli juga, kemudian ada minimarket juga, minuman, makanan, bahkan ada ATM. Bahkan di beberapa tempat, khususnya di daerah tol ya, rest area, itu ada ini guys, restorannya ya, ada restorannya gitu. Dan asal kalian tahu nih, ternyata pom bensin pertama itu ditemukan idenya tuh ya secara tidak sengaja guys. Macet. Jadi sejarah SPBU di dunia itu berawal dari ini guys. Nih. Pada bulan Agustus tahun 1880, tepatnya di negara Jerman, ada seorang wanita yang bernama Bertha Benz, yakni istri dari seorang pencipta mobil asal Jerman, yaitu Karl Benz ya. Siapa yang nggak tahu ini? Ya sudah pasti lah ya. Kalau belakangnya itu ada kata Benz, ya sudah pasti itu pencipta mobil asal Jerman, yakni bermerek Mercedes-Benz atau Mercy. Nah, Bertha Benz pada tahun 1880 melakukan perjalanan bersama kedua anaknya dari kota Mannheim ke Pforzheim untuk menemui ibunya guys, nenek dari anak-anaknya gitulah. Dari kota Mannheim ke Pforzheim. Nah, kemudian di tengah perjalanan ya, dia kehabisan bahan bakar, tepatnya di kota Wislok tuh, nama daerahnya Wislok ya. Nah, akhirnya hal yang pertama ia lakukan adalah mencari bahan bakar. Dia mencari kesana kemari, ditemukanlah apotek.
kemudian membeli sebuah cairan kimia, dan itu ada titik didinya ya, bisa untuk dibakar, yang bernama ligroin. Nih ligroin nih. Nah, ketika sudah berhasil menemukan ligroin, kemudian Berta memasukkan ligroin tersebut ke dalam karburatornya, karburator mobilnya. Entah gimana ya, itu pada zaman dulu tuh mobil itu nggak ada tangkinya guys. Jadi bahan bakar langsung dimasukkan ke dalam karburator. Nggak tahu gimana mekanismenya, nggak tahu. Mungkin itu teknologi zaman dulu ya. Dan karburatornya itu dapat menampung 4,5 liter lah, 4,5 liter bahan bakar. Nah, sudah, singkat cerita, Berta berhasil sampai ya di kota Pfalzheim tuh, dari kota Mannheim. Kota yang dari Mannheim ke Pfalzheim tuh berjarak kurang lebih 106 km. Ditempuh dengan perjalanan selama 12 jam pada saat itu. Dan jika jarak tersebut dikompres ke daerah Indonesia, ya kurang lebih jaraknya itu seperti dari Cirebon ke Sumedang, kurang lebih segitu. Gitu guys. Nah, ternyata perjalanan Berta Benz tersebut tercatat sebagai perjalanan jarak jauh ya. Perjalanan jarak jauh pertama di dunia mobil roda 4 gitu kan. Nah, di sini titik bahasannya adalah, poin bahasannya adalah pom bensin dulunya tuh nggak ada. Ya sudah jelas nggak ada karena itu mobil pertama yang diciptakan. Kemudian mau ngisi bensin kemana ya? Akhirnya dia mencari apotek ya. Dan dari apotek situlah ide menciptakan pom bensin itu tercipta gitu. Jadi pom bensin pertama tuh tercipta berawal dari apotek guys. Dan konon katanya apotek tersebut masih berdiri hingga sekarang, tapi nggak tahu masih beroperasi apa enggak. Tentunya bangunannya masih ada, begini nih bangunannya gitu. Menarik ya. Gitu. Dari pembahasan ini tuh apa ya, banyak sejarah yang diciptakan. Yang pertama tentunya mobil pertama yang diciptakan ya, asal Jerman, Mercedes-Benz. Itu kata Benz itu disandingkan kata Benz karena penciptanya itu Karl Benz. Kemudian ide penciptaan SPBU pertama berawal dari istrinya. Nah, SPBU pertama. Kedua ya, sejarah perjalanan jauh di apa namanya, di dunia permobilan. Nah, ketiga mungkin bisa jadi wanita pertama yang melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan mobil. Seterusnya kemudian anak kecil pertama yang melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan mobil. Banyak sekali guys sejarah yang dicatat ya. Combo, triple combo mungkin ya. Begitu guys. Dan banyak sekali ya istilah SPBU di negara kita ini. SPBU, stasiun pengisian bahan bakar umum. Dan ada 3 daerah yang gua ketahui ya, yang memiliki istilah berbeda dalam penyebutan SPBU. Di antaranya adalah Medan. Beberapa orang Medan di daerah tertentu menyebut SPBU itu sebagai galon minyak ya. Kemudian di daerah Bengkulu menyebut SPBU itu sebagai kios minyak. Dan di daerah Maluku menyebut SPBU atau pom bensin itu dengan sebutan stasiun bensin. Gitu guys. Menarik ya. Tapi intinya sama SPBU gitu ya, pom bensin atau pompa bensin. Oke, mungkin cukup sampai sini saja ya guys ya. Semoga menghibur, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, gua pamit. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.